Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Nur Faizah, CKP Angkatan 11 akan melakukan kegiatan pra-observasi coaching dalam rangka persiapan supervisi akademik. Dalam hal ini saya bersama rekan saya Ibu Irna Putra Maksum SPD. Beliau yang akan melakukan observasi di kelas nanti. Marilah kita saksikan pra-observasi bersama Ibu Irna Putra Maksum. Assalamualaikum Bu Irna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Faiz. Selamat siang Ibu Irna. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Dalam hal ini Ibu Irna akan mengadakan observasi di kelas, tapi sebelumnya saya mengadakan pra-observasi terlebih dahulu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan supervisi akademik. Yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran Bu Irna. Kira-kira nanti tema yang akan diambil oleh Bu Irna dalam proses pembelajaran di kelas itu apa dan tujuannya apa? Silakan. Terima kasih Miss Faiz. Jadi di sini saya akan mengambil materi asking for direction atau menanyakan arah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah ada beberapa. Yang pertama tentunya siswa itu bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi, bisa mengenali kosakata yang terkait dalam materi. Misalkan nama-nama ruangan di sekolah, kemudian tentang arah kanan, belok kiri, jalan lurus, kemudian juga preposition of places, yaitu kata depan yang menunjukkan tempat, misalkan di depan atau di belakang. Kemudian yang tujuan selanjutnya yaitu siswa mampu membaca denah, ya, membaca denah. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini saya membuat denah 3 dimensi, ya, membuat denah 3 dimensi, di mana di sini tertulis beberapa ruangan yang ada di sekolah, yang biasa ada di sekolah. Nah, dengan kegiatan menggunakan denah 3 dimensi ini diharapkan siswa itu bisa membaca denah secara teliti, bisa membaca denah secara sederhana, dan kemudian bisa menunjukkan beberapa lokasi. Terima kasih Bu Irna. Artinya tujuannya jelas yang akan disampaikan oleh siswa, yaitu tentang arah. Yang kedua tentang apa sih yang akan dikembangkan oleh Ibu Irna pada siswa dengan melalui proses pembelajaran ini. Tentunya yang ingin dikembangkan, karena ini pelajaran bahasa Inggris, juga berarti pengetahuan atau penguasaan kosakata, ya, vocabulary-nya memang harus dikembangkan. Kemudian juga dari sisi ranah psikomotoriknya, ya, siswa bisa bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian bisa saling mensupport, nah, kerjasama, kemudian peduli dengan yang lain dengan melalui kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Yang ingin dikembangkan tentunya pengetahuan dan juga baik psikomotorik dan sebagainya. Ya. Jadi yang akan dikembangkan ada ranah psikomotorik, saling support antar siswa, atau nanti akan berkelompok, ya Bu Irna, ya. Selanjutnya tentang model pembelajaran Ibu Irna yang akan digunakan Ibu itu di proses pembelajarannya itu apa Bu dalam model pembelajaran?
model pembelajaran yang saya lakukan di sini adalah discovery learning, nah, yaitu penemuan. Nah, intinya menemukan. Jadi di sini nanti saya menggunakan beberapa gambar tanpa memberikan arti. Nah, siswa kemudian dengan melihat gambar itu menemukan makna sendiri. Nah, dengan melihat gambar-gambar petunjuk yang diberikan, siswa bisa bisa mengetahui makna. Contohnya ada gambar kemudian gambar tanda arah ke kanan. Nah, di situ tertulis bahasa Inggris. Nanti siswa tanpa diajari artinya apa akan berpikir, oh ini artinya berarti kalau turn right itu artinya belok kanan dan sebagainya dari gambar yang sudah diberikan. Jadi mereka berusaha menemukan sendiri makna. Yang kedua, discovery learningnya juga pada penemuan, ya, menemukan tadi ya, proses menemukan ruangan ya, yang didahului dengan adanya latihan-latihan soal, misalkan yang berbentuk dialog, dan mereka diminta untuk memecahkan masalah untuk menemukan ruangan yang dimaksud dan sebagainya. Oke, model pembelajarannya berarti discovery learning gitu. Nah, yang keempat adalah apa sih yang strategi pembelajaran yang seperti apa yang nanti Bu Irna terapkan di kelas? Untuk strateginya ya dari awal tentunya kita karena ini pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu erat dengan yang namanya penguasaan kosakata, maka strateginya yang pertama tentu saja drilling atau repetition ya, repetition terhadap kosakata yang nanti akan kita gunakan selama kegiatan pembelajaran. Nah, dalam melakukan repetition itu saya menggunakan aplikasi Kahoot. Jadi di situ ada latihan soal yang terkait dengan menemukan arti, misalkan ada turn right, nah artinya apa? Nah ini bisa digunakan untuk drilling, nah di drilling siswa-siswa biar mereka itu jadi lebih hafal. Karena apa? Karena nanti untuk materi selanjutnya yang kaitannya dengan cara menanyakan dan memberi arah, kosakata itu akan diperlukan. Ya, bagaimana siswa bisa membaca arah, bisa menemukan arah kalau mereka tidak menguasai kosakata. Jadi awalan itu yang penting adalah kosakata melalui drilling repetition yang asik karena menggunakan aplikasi semacam Kahoot dan sebagainya. Yang berikutnya tentunya kerja berpasangan atau kerja kelompok, di mana mereka akan diberikan latihan soal, diminta untuk menjawab secara bersamaan. Nah, disitulah akan diberikan penilaian tentang kerjasama para siswa itu bagaimana. Ya, berarti nanti ada drilling ya kosakata ya, memang kita kalau orang Indonesia memang kesulitan di pembelajaran bahasa Inggris adalah vocabulary-nya. Oke, dan ada hal baru mungkin di di strategi ini, yaitu ada aplikasi ya, tentunya nanti akan membuat menarik siswa untuk mengikuti pembelajaran ini. Selanjutnya penilaian atau evaluasi penilaian yang akan diambil dalam proses pembelajaran ini seperti apa ya Bu Irna? Oke, untuk penilaian itu kan asesmen itu kan ada beberapa, ada asesmen diagnostik, kemudian formatif, sumatif. Nah, yang akan diambil adalah yang formatif karena dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Ya, mulai dari latihan soal, dari kerjasama siswa dan sebagainya. Oke, formatif dari pengerjaan soal siswa, dan mungkin nanti ada kuis-kuis ya yang akan dilakukan di sana. Oke, selanjutnya sasaran kelas dan waktunya itu kira-kira untuk kelas yang akan nanti observasi pada action atau pembelajarannya di kelas mana dan kapan itu Bu Irna waktunya? Insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis depan ya. Hari Kamis depan itu di kelas 7A, jamnya jam 5.06 setelah istirahat. Karena pada waktu itu kelas 7A itu sudah masuk ke materi yang akan diajarkan tadi. Berarti tanggalnya tanggal 10 ya, Bu Irna, 10 Oktober ya. Terima kasih Bu Irna untuk
praobservasi kali ini. Semoga yang sudah direncanakan Ibu Irna, baik strategi atau modelnya bahkan penilaiannya yang sudah dirancang, semoga dapat berhasil ya Bu Irna, nanti diaplikasikan di kelas. Terima kasih atas waktunya, dan kita nanti ketemu lagi di pasca observasi nih Bu Irna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Want to lead the prayer? I am his. Get ready, let's try. Everybody. Good morning, babe. How is everything? I'm fine. And you? And you? I'm fine too, thank you. Benar. Benar? Nah. Kemudian ada yang pernah memakai Google Map? Dalam Google Map pernah buka Google Map? Itu ada jalan-jalan gitu ya? Kamu bingung nggak baca petanya? Bingungnya gimana? Bingungnya gimana? Itu baru di Indonesia. Nah, bayangkan kalian pergi ke luar negeri, terus kamu tersesat, bawa Google Map, terus tanya sama orang luar negeri. Kira-kira apa yang kamu tanyakan? Apa yang kamu katakan? Bisa nggak? Kira-kira kamu mau pergi ke suatu tempat, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia apa yang kamu tanyakan? Sekarang silakan open the application Elisa, buka aplikasinya. Sudah semua? Oke, kita mulai ke bagian lesson atau materi. Bagian lesson atau materi. Klik asking for direction. Asking for direction. Buka bagian asking for direction. Ada materi kan? Kita pelajari materinya. Ya, betul? Nah, berlawanan, seberang. Across from. Across from itu berlawanan, dilihat gambarnya ada jalan dua. Kemudian next to itu berarti setelahnya. Itu yang nilainya skornya tinggi. Nah, oke, di sini ada Sasa. Where is Sasa? Sasa, oke. Najmi. Najmi. Siapa Najmi? Oke. Citra. Nah, hope is you have to learn again. Pelajari lagi, ya. Tadi sudah ada materinya. Silakan nanti saling bertanya ke temannya, saling mengingat, saling buka-bukakan. Turn right artinya apa? Ya. Straight ahead artinya apa? It is you have to read the map, ya. Guru punya peta di ruang kelas, ya, atau ruang yang ada di sekolah. Tugasnya adalah nanti kalian berdua berpasangan, ya. Nanti harus nah, nanti kamu cari artinya dengan pasangan kamu. Setelah tahu cari artinya, kamu mencari. Contohnya, where can I find them? Di mana saya bisa menemukan titik-titik. Nah, dari sini kamu nanti mengikuti arahnya. From the lobby, dicari lobby. Oh, lobby di sini. Ya. Kemudian arahnya belok kanan atau belok kiri. Nanti kamu akan ketemu dengan bangunan yang dimaksud itu. Ambil lagi. Kamu cari pasangan kamu, jadi kamu berdua. Nah, ya, gitu. From the lobby, turn right. Tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Irna. Pagi Mas Faiz. Kita ketemu lagi pasca observasi. Bagaimana perasaannya Bu Irna setelah kemarin sudah mengaplikasikan di kelas proses pembelajarannya? Secara umum cukup puas, meskipun mungkin ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan, dan itu menjadi catatan refleksi bagi saya. Di kelas, alhamdulillah juga pembelajarannya anak-anak cukup antusias untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, kemarin setelah action di kelas ada izin untuk memberikan masukan yang Bu Irna ya. Secara keseluruhan dari awal sudah ada pembuka, salam pembuka, persepsi, ada pemberian materi kemarin ya tentang aplikasi Kahoot ya, aplikasi Kahoot yang masih berhubungan dengan direction ya kemarin. Terus ada prosesnya anak-anak menggunakan aplikasi yang Alisha itu ya. Terus di akhir disimpulkan dan ada beberapa ada tugas ya di sana ya. Ada yang memang terlewatkan di sana yaitu speaking ya ketika di sana banyak tugas yang anak-anak harus dilalui. Ada satu speaking dan mindfulness. Strategi kedepannya seperti apa untuk untuk perbaikan? Terima kasih Pak Faiz untuk masukannya. Memang saya akui ada kekurangan, jadi tidak adanya speaking. Kenapa tidak ada speaking? Jadi begini, ini temuan yang saya rasakan ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan konsep yang ada di PMM, yaitu membagi kelas menjadi 2 kelompok, di mana mendapatkan perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Seperti yang sudah saya laksanakan kemarin, untuk mereka yang mendapatkan nilai asesmennya itu masih di bawah batas minimal, itu mendapatkan treatment pengayaan ya, kalau dulu kita istilahnya pengayaan, yaitu dengan mempelajari materi. Kemudian yang sudah mencapai nilai batas itu kita berikan remedial dan pengayaan. Nah, mereka mendapatkan pengayaan. Nah, untuk pengayaan ini mereka mendapatkan materi yang lebih tinggi lagi, yaitu terkait dengan asking for direction. Ketika saya menerapkan konsep itu, ternyata luar biasa susah juga untuk membagi perhatian, membagi tenaga, membagi waktu. Saya di sisi lain mendampingi yang kelompok high ya, kemudian di sisi lain juga saya harus memperhatikan kelompok yang low. Nah, akhirnya di situ terus terang jadi lupa untuk memberikan speaking ya. Dan ini juga jadi temuan saya, ternyata pembelajaran berdiferensi itu tidak semudah sesuai dengan teori konsepnya yang harus membagi seperti ini. Nah, ini mungkin jadi masukan juga untuk kedepannya, untuk para praktisi pendidikan, bagaimana mengatasi hal yang ternyata tidak mudah untuk dilaksanakan ya. Belum lagi kalau harus membagi kelompoknya jadi 3 lah, jadi 4, tambah. Tapi dari situ kemudian saya berpikir ya, ini sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan kolaborasi dengan guru, dengan teman sejawat. Kita bareng-bareng. Jadi mungkin tidak harus kolaborasi full, tapi di saat saya membutuhkan bantuan itu ada kerjasama dengan teman sejawat, sama-sama
nanti saya yang bagian ini, ya teman sejawat yang bagian ini, kemudian sama-sama untuk merefleksikan kekurangannya di mana lagi untuk perbaikan pembelajaran. Saya rasa itu. Ya, berarti Bu Irna sudah menemukan jawabannya untuk perbaikan ke depannya Bu Irna ya. Paling tidak kita tetap mengutamakan murid atau siswa dalam proses pembelajaran ini. Untuk strategi dan sebagainya model pembelajaran di kelas itu untuk apa namanya ke depan untuk siswa itu sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Irna menggunakan apa kolaborasi dengan teman sejawat ya. Selain itu adakah yang untuk memaksimalkan lebih mungkin bisa dengan menerapkan tutor sebaya. Jadi dengan siswa-siswa yang sudah mendapatkan nilai lebih itu membantu yang kurang. Jadi di sini saya terbantukan dengan adanya tutor sebaya. Sepertinya itu. Kolaborasi dengan teman sejawat, ada tutor sebaya, dengan warga yang digital kira-kira untuk kemajuan anak-anak dalam proses pembelajaran kerjasama untuk mensukseskan pembelajaran itu sendiri. Bisa, kan kemarin kan saya menggunakan aplikasi itu ya. Nah, itu bisa digunakan teman sejawat di kelas yang lain ya dengan tingkat yang sama atau bisa menyesuaikan, dan pengalaman yang saya dapatkan ketika mengajar di kelas sendiri bisa diterapkan di kelas teman sejawat. Jadi sama-sama kolaborasi ya. Jadi bergantian kolaborasi, saya yang ke kelas teman, dengan seperti itu kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan juga bisa di ATM ya, di ATM modifikasi dulu di kelas yang lain, dan kemudian di situ bisa saja menemukan permasalahan lain yang nantinya bisa kita jadikan masukan, kita berikan perbaikan. Kedepannya pembelajaran itu lebih menarik lagi, lebih bervariasi. Ya. Yang kemarin diterapkan di kelas, apakah itu juga bisa diterapkan? Kemarin kan berarti mapel bahasa Inggris ya Bu Irna ya, bisa diterapkan di mapel-mapel yang lain juga ya? Bisa disesuaikan dengan materi juga ya, pembelajaran dengan konsep diferensiasi kan bisa dilaksanakan di lain mapel. Terima kasih Bu Irna untuk kali ini kerjasamanya dari Libra, observasi di kelas dan pasca observasi. Semoga kedepannya kita akan selalu bisa meningkatkan kualitas kita untuk tujuannya adalah memaksimalkan pembelajaran dan untuk membuat anak yang pasti lebih tambah pengetahuan, keselamatan, dan yang pasti kebahagiaan mereka lebih penting. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.